kesehatan dan keselamatan bisa berkumpul kembali di ruangan ini. Seharusnya rapat diawali dari pukul 10, tapi Ibu ada pekerjaan yang harus Ibu selesaikan karena ini berbarengan dengan membagikan jasa anak-anak, jadi agak telat sedikit, mohon maaf. Bapak Ibu yang sudah melaksanakan, kita mengajak kita di sini untuk kegiatan Kombel belajar ya, komunitas belajar. Kegiatan Kombel kita aktif dan sekarang kita dimulai lagi untuk menjalankan Kombel belajar kita. Bapak Ibu silakan diikuti dan dilanjutkan dengan Ibu Yuli yang ingin menyampaikan materinya. Silakan deh. Baik, terima kasih Bunda atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, maaf, saya di sini bukan berarti saya menggurui, tapi kita berbagi atau sharing. Nanti kayak Pak Dion, Bu Siti, kalau ingin berbagi praktik baik silahkan kita tentukan jadwal kita setiap hari Sabtu atau misalnya Jumat boleh, yang penting di jam-jam yang agak longgar kayak Bu Tuti boleh. Apa yang ada ingin disampaikan silahkan. Fungsinya supaya Kombel kita berjalan aktif. Kali ini materinya bisa berbagi Pak Dion nanti Sabtu depankah depannya lagi, seperti cara membuat soal AKR, terus itu Google ya Pak Dion ya, boleh kan Pak Dion? Kayak Bu Siti juga kemarin udah pengen kayak Canva, boleh, sama Quizzy. Soalnya terus terang banyak juga guru-guru yang belum paham tentang Quizzy, jadi itu bisa dibagikan. Nah untuk kali ini membuka Kombel kita, sebelumnya kita ice breaking dulu supaya fokus. Ice breakingnya ini tebak-tebakan, contoh 2 hijau ditambah 1 ungu sama dengan biru. 2 hijau ditambah 1 ungu jadinya biru. Paham? Cluenya benda berharga. Cluenya itu benda berharga. Hari. Oke, lanjut. Ini sebetulnya program saya, tapi menjadi program Bapak Ibu semuanya, guru-gurunya. Jadi saya pengennya program kita ini mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas murid melalui program bertuah. Apa itu bertuah? Bersama tuntaskan sampah. Kenapa menjadi bertuah saya ambil? Karena boleh kita kumpulkan. Jadi nanti itu kita manfaatkan untuk apa? Terserah. Jadi anak-anak asal lihat botol, ini nggak pengangguran juga kan? Botol-botolnya. Karena botol-botol ini kan di sekolahan kita nggak boleh jualan yang macam-macam, dan kebetulan minuman aqua boleh karena air putih. Nah supaya botolnya itu bermanfaat, kita kumpulkan. Jadi suruh aja anak-anak, nah tolong botolnya kumpulkan aja di kantor. Nah itu bagus, cantik sekali kalau botol-botol itu kita isi dengan ada warna-warni sumber, jadi bisa bermanfaat. Program bertuah yaitu menumbuh kembangkan rasa mencintai lingkungan sekolah. Kita tumbuhkan ke anak-anak, tapi kita juga yang jadi contoh. Jadi kalau kita lihat sampah, kita juga duluan yang memungut. Terus itu mengembangkan keterampilan memilah sampah sesuai jenisnya. Jadi anak-anak diajarkan mana nih yang bisa kita gunakan dan yang tidak bisa digunakan, mana yang bisa menjadi barang yang bernilai. Selanjutnya yang ketiga, bijak mengolah sampah dari botol-botol bekas menjadi barang yang bernilai. Selanjutnya meningkatkan kreativitas. Nah di sini kita mengajari anak-anak untuk kreativitas, kreatif. Terserah dia mau buat apa. Anak dikasih suara, dikasih pilihan, dikasih rasa kepemilikan.
Kalau dia suara artinya kita mendengarkan suara anak-anak. Bu, saya pengennya ini, jangan kita yang menentukan. Biasanya kan kita nih, ayo buat botol apa? Buat kotak pensil atau tempat pensil dari kan ke anak-anak. Terserah kalian mau buatnya apa, mau buat kotak pensil kah, mau buat gantungan kunci kah, mau buat bunga, terserah. Yang penting kalian menggunakan botol-botol bekas itu. Jadi suara-suara anak itu harus kita dengarkan. Jadi bukan maunya kita aja, harus nih, tapi kita mendengarkan suara anak murid kita, pilihan mereka kita hargai, rasa kepemilikan. Jadi mereka merasa, oh lingkungan sekolah ini milik kita, sama-sama kita jaga. Itu. Yang kelima, gagasan bersama tuntaskan sampah atau bertuah muncul sebagai respon terhadap permasalahan global dan nasional yang semakin mendesak, yakni krisis pengelolaan sampah. Jadi memang bukan di lingkungan kita aja, tapi di lingkungan sekolah yang lain ini juga memang diangkat. Profil pelajar Pancasila pasti. Setiap kita membuat suatu program, kita harus sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, beriman dan bertakwa. Apa sih beriman dan bertakwa? Kita pilih kepada murid. Melalui kegiatan pemanfaatan sampah botol plastik bekas, murid menunjukkan rasa bersyukur. Rasa bersyukur karena murid memahami bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Sepaham? Sepaham Bapak Ibu? Sepaham. Karena kebersihan memang dari sebagian dari iman. Jadi kita sesuai dengan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga murid senantiasa menjaga lingkungan sekolah dengan baik dengan mengolah sampah menjadi barang yang bernilai. Melatih murid untuk berakhlak mulia dengan menghargai hasil karya teman, menghargai pendapat teman, bekerja sama tanpa membedakan. Murid mampu menjunjung tinggi nilai-nilai kebijakan universal seperti cinta kasih, sesama, kejujuran dan sebagainya. Memang kadang kita agak sulit menerapkan ke murid kita, tapi kita berusaha semaksimal mungkin untuk itu semua tercapai. Ya Bapak Ibu ya. Sampah plastik bekas, murid belajar untuk menjaga kebinekaan. Meskipun mereka berbeda, namun tetap saling menghargai satu sama lainnya. Mampu beradaptasi dengan situasi dan perubahan yang dihadapi dan mampu menjadi pemecah masalah. Terserah, apalagi kalau yang di atas 4, 5, 6 ini sudah mulai dewasa, biasa mereka kan agak susah, kadang suka eje-ejean. Tapi bagaimana cara kita supaya mereka itu bisa menjadi teman yang baik? PR kita juga sebagai guru, ya kan? Banyak ya Bu Tuti berkubu-kubu, ya Bapak Ibu ya, Bu Marta banyak yang berkubu-kubu. Jadi bagaimana cara kita nih, PR kita supaya anak-anak ini saling menghargai satu sama lain. Bukan hanya di kelasnya saja, tapi dari kelas 1 sampai kelas 6 dan SMP juga mereka bisa saling menghargai. Terus gotong royong. Lalu kegiatan pemanfaatan sampah, murid bergotong royong menyiapkan alat dan bahan pembuatan kerajinan dari sampah botol plastik bekas. Murid mampu berkolaborasi, melakukan tindakan dan kebermanfaatan dan kebahagiaan bersama. Kemarin salah satu contoh yang di kelas 6A, mereka kerjasama. Cuma memang botolnya kurang dan lahannya mereka agak kesulitan untuk mencangkul untuk membuat polanya. Next, kita lanjut. Mandiri. Pasti anak-anak kalau kita suruh membuat kerajinan pasti dia mandiri, karena kita suruh membuat langsung. Nah, pemahaman tersebut menumbuhkan kemampuan murid untuk bertanggung jawab pada pembelajaran sendiri, sehingga murid dapat mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya. Kreatif, pasti murid kita pasti kreatif. Pastinya kreatif mengolah sampah, apa sih yang mau dibuat. Bernalar kritis, pasti dia pengennya apa sih yang saya pengen buat ini, pasti diasah, diajak untuk berpikir kritis. Nah, kenapa di sini ada aset dan kekuatan yang dimiliki sekolah? Yang pertama, ada modal manusia. Pasti manusia, Bapak Ibu guru, kepala sekolah, pengawas, masyarakat, murid kita itu merupakan modal manusianya. Modal manusia bisa nggak? Tidak, Bapak Ibu. Yang kedua, modal sosial. Di mana saat pertemuan KKG kemarin itu bisa kita
berbagi praktik baik, kita bisa sharing sama guru-guru lain, kita juga bisa mengambil yang bagus-bagusnya. Contoh kayak kemarin ada yang membuat sulak dari tali rapiah sama yang dari kertas. Nah itu kita bisa ambil. Kenapa enggak kalau memang bagus? Kita jadikan contoh. Terus itu modal fisik sarana dan prasarana yang menunjang program bertuah. Yang keempat, modal lingkungan alam. Modal lingkungan alam ini kita mempunyai lingkungan yang luas, kantin yang banyak, botol-botolnya ada banyak. Jadi itu kita manfaatkan. Terus modal finansial. Kenapa di sini bisa modal finansial? Kenapa Bapak Ibu kok saya tulis modal finansial? Karena kalau waktu dipamerkan kan nanti kalau ada Benar yang sekali. tertarik bisa membelinya. Benar sekali. Kalau kita pamerkan itu bisa membuat anak-anak tertarik. Mereka pengen beli, itu menjadikan modal finansial. Yang keenam modal politik. Andi yang di dekat SMA 1 itu betul apa namanya? Itu mereka sudah punya spanya. Itu dia membuat gantungan kunci dari money. Modal agama, seperti saya bilang tadi, modal agama pasti adalah sebagian dari iman. Listrik lingkungan pendukung tumbuh kepemimpinan murid yang akan dikembangkan. Yang pertama, lingkungan positif. Bagaimana anak-anak bisa berkembang kalau lingkungannya negatif? Ya tidak Bapak Ibu. Maka akan negatif juga. Tapi bagaimana kita menciptakan lingkungan positif? Itu dari diri kita sendiri dulu. Kita menyuruh anak harus bagus, harus nurut sama kita, tapi kita sendiri nggak seperti itu. Contoh, kita melarang anak murid kita ribut di dalam kelas, tapi tanpa kita sadari ada saat kegiatan kita sendiri ribut. Kita sendiri ribut kan Bu? Disuruh sama pemateri. Oke, pematerinya menarik minat, menarik perhatian kita. Tapi nanti berapa saat kita akan berpaling lagi, bercerita lagi. Itu lumrah. Seperti itu juga anak-anak. Jadi jangan kita yang mau anak itu mengerti ke kita. Aku ini loh guru, kalian harus nurut. Enggak seperti itu Bapak Ibu. Tapi kita harus mengikuti anak sesuai zamannya, kodratnya. Guru hanya menuntun. Kedua, keterampilan berinteraksi sosial. Lingkungan pendidikan di mana murid belajar untuk mendengarkan, bekerja sama dan memahami perspektif orang lain. Ini saya bilang, seperti Bunda bilang tadi, dia mendengar, meniru apa yang dilakukan gurunya. Kalau kita baik, anak juga baik. Tapi kalau kita mencerminkan yang negatif, anak juga akan berpikir negatif kepada diri kita. Jadi Bapak Ibu guru maunya seperti apa? Lanjut, memahami kekuatan diri. Memberikan kesempatan kepada murid untuk mengeksplorasi bakat, minat, dan prestasi mereka sehingga murid dapat mengembangkan potensi kepemimpinan mereka dengan lebih baik. Di sini ada kata kepemimpinan murid. Bagaimana murid menjadi pemimpin? Karena mereka akan menjadi pemimpinnya kalau kita bagus. Pasti kita akan diingat Bapak Ibu. Sekarang ini pemahamannya, pemikirannya sangat kreatif. Soalnya sesuai perkembangan zaman. Zaman apa sih? Zaman kemarin pengennya bikin kayak taman itu dikelilingi, tapi nggak cukup. Karena anak-anak kalau nyangkul sendiri, mereka diajak terjun langsung. Mereka merasa memiliki sekolahan ini, menjaga sekolahan ini. Sebelum saya akhiri, saya ingin sedikit berbagi tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Filosofi Ki Hajar Dewantara ada salah satunya menjadi lambang kita. Apa namanya Ibu Bapak? Tuturi Handayani. Ingarso Ing Madya Mangkutarso Tuturi Handayani. Bagaimana di depan memberikan mindset saya itu selalu anak harus paham, harus nurut apa kata kita. Saya seperti itu, anak takut, ternyata bukan anak takut sama kita, tapi bagaimana menjadi guru profesional. Guru profesional bukan berarti kita yang mempunyai gelar S1, bukan berarti kita mempunyai sertifikat pendidik,
bukan berarti kita memiliki, apalagi Bapak Ibu, hebat di segala-galanya. Tapi kita dikatakan guru profesional apabila kita dirindukan murid-murid kita. Kehadiran kita ditunggu. Bukan pada saat kita masuk, anak-anak takut sama kita. Seperti saya bilang, Imadio Mangunkarso, Turi Handayani. Di depan kita guru menjadi contoh, menjadi model. Kalau kita memberi contoh yang buruk, otomatis anak murid kita juga mencontoh yang buruk. Kita larang anak murid kita berkata kotor, berkata yang tidak pantas, tapi kita sendiri melakukan itu. Ya kan? Iya nggak Bapak Ibu guru? Kadang kita tanpa kita sadari kita maunya anak itu nurut sama kita, tapi kita tidak memberikan contoh, kita tidak memberikan ruang bagi murid kita tidak mendengar suara murid kita. Padahal itu penting. Bagaimana di tengah guru memberikan motivasi, memberikan semangat murid kita. Tuturi Handayani, di belakang guru mampu mendorong. Bagaimana sih murid ini menemukan potensi-potensi yang ada pada dirinya? Bagaimana kita memberikan potensi? Kita yang mengangkat, kita hanya memberikan apa Bapak Ibu? Motivasi, kita memberikan ruang buat mereka. Kita hanya menuntun. Salah satu contoh, sekolahan diibaratkan sebagai lahan pertanian. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Sekolahan diibaratkan lahan pertanian. Anak murid kita diibaratkan bibit tanaman padi. Gurunya kita siapa? Petaninya. Kita mau anak kita bagus. Kita mau menanam padi yang bagus. Bagaimana supaya padi itu bisa berkembang bagus, menjadi buah menjadi padi yang berkualitas? Kayak apa caranya Bapak Ibu? Kita pupuk, kita rawat. Ya kan? Kita pupuk, kita rawat. Kita apakan lagi Bapak Ibu? Kita sesuai dengan aturannya. Tapi akan berkembang bagus tidak kalau kita sesuai merawatnya, benar-benar merawatnya, kita kasih pupuk yang terbaik, akan bagus tidak Bapak Ibu? Akan bagus. Bisa nggak tanaman padi tadi ini kita ubah menjadi, kita pupuk, nanti berbuahnya jagung? Bisa nggak Bapak Ibu? Bisa? Tidak. Itulah kodratnya anak, sesuai kodrat alamnya. Kita hanya menuntun tumbuh kembang mereka, bukan kita yang membentuknya. Tapi sudah ada kodrat alamnya, kita hanya menuntun anak-anak sesuai dengan kodratnya, menumbuhkan potensinya, menumbuhkan minatnya. Tidak bisa kita memaksakan kehendak kita kepada murid. Kita menanam padi, kita pengennya jagung. Ataupun sebaliknya, kita menanam jagung, pengennya padi. Andai kata seperti ini, saya kasih contoh. Misalnya, sama-sama dikasih padi yang bagus nih. Saya menanam padi juga, Bu Mida menanam padi. Tapi saya cuek menanamnya. Tidak dijaga. Bu Mida sesuai dengan kodratnya, ditanam, dipupuk, disirami. Bagus mana padinya? Bagus Bu Mida, berkualitas. Seperti itu juga kita guru. Kita pengen anak murid kita menjadi murid yang bagus, menjadi murid yang baik, kita menjadi contohnya. Ya, Bapak Ibu ya, kita menjadi contohnya. Gak ada, misalnya basicnya gak ada basic guru. Kita belajar sama-sama. Belajar sama-sama bagaimana kita menjadi contoh kepada anak didik. Saya senang, kebetulan murid kemarin, murid yang kelas 6, murid dari Pak Yus. Itu anak-anak bilang, Pak Yus itu dibilang galak. Galaknya tapi ada pada tempatnya. Kita marah anak pada tempatnya. Tapi saya bisa mencontoh dari Pak Yus bagaimana menjadi guru yang dirindukan. Saya ngambil positifnya. Dia merasa nyaman. Bu, kami ini loh sohib, sudah lama sama Pak Yus. Itu anak mau bercerita
Begitu saya, oh polanya Pak Is seperti ini sama kurang lebih sama saya. Cuma anak-anak belum kenal sama saya. Begitu sudah kenal, anak itu curhat. Seperti anak kita sendiri, dia curhat kita dengarkan. Artinya anak sudah mulai berani terbuka, tidak ada lagi yang ditutupi kepada diri kita, guru. Itu yang kita mau. Tapi kalau anak-anak jangankan mau cerita, mau lihat muka kita aja malas. Gurunya kayak gitu juga bu, bla 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 bla. Jangan Bapak Ibu. Kita menjadi contoh. Kita mengajarkan anak murid kita supaya sopan sama kita, tapi kita menjadi contoh, menjadi guru yang pendendam. Seperti Bunda bilang tadi. Dendam, kok ada guru yang dendam? Guru tidak ada dendam. Sudah selesai. Kita seperti anak kita sendiri. Ya Bapak Ibu ya. Jadi bisa dipahami Bapak Ibu, menjadi guru yang dirindukan bukan artinya yang hebat, tapi bagaimana kita dirindukan kedatangannya sama murid-murid kita. Tapi itu memang kodratnya, kita tidak bisa memaksakan. Andai kata salah satu atau dua anak kita yang tidak bisa, itu memang sudah kodrat alamnya, bawaannya. Kita tidak bisa memaksakan. Di antara padi yang bagus, pasti ada padi yang rusak. Anggap anak murid kita itu seperti itu. Sudah dipupuk, diberi dirawat dengan baik, tapi masih ada yang rusak. Itu bukan salah kita, memang kodrat alamnya. Yang penting kita sudah menuntut anak murid kita menjadi lebih baik, menggali potensinya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Sehingga nanti kan teman-teman ini kan kalau memang jadi pemateri ataupun audiens bisa menyiapkan diri gitu. Jadi nggak ujuk-ujuk hari ini gitu, maunya ada jadwalnya dan nanti mungkin kita menyusun perencanaan apa sih yang ingin kita pelajari. Nanti teman-teman mungkin kita minta survei aja, kira-kira teman-teman butuhnya apa, materinya yang urgent, yang penting, atau yang pengen banget dipelajari gitu aja. Mungkin itu mungkin dari saya. Terima kasih. Dia udah pengen Canva, Twizy. Tolong Bapak Ibu guru kita berbagi, siapa aja, boleh guru-gurunya, supaya kita sama-sama belajar. Artinya makin banyak ilmu yang disebarkan, kita makin banyak sharing, makin banyak manfaatnya. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas kesempatannya. Pak Dion, nanti bisa Pak Dion ya, kita berbagi lagi di hari Sabtu berikutnya supaya kelompok kita aktif.